Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi dengan kami kelompok 1 kelas D2 Prodi Biologi Universitas Airlangga. Di video kali ini kita akan membahas mengenai analisis fenetik dan filogeni dari kingdom Animalia. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum biosistematika. Agar kalian lebih mengenal dengan pengisi suara pada video kali ini, mari kita kenalan dengan anggota kelompok 1 kelas D2. Untuk yang pertama ada Nur Aini Indah Lestari dengan NIM belakang 001. Yang kedua ada Sundari Oktavia dengan NIM belakang 007. Yang ketiga ada Diajeng Aulia Rahma Putri dengan NIM belakang 010. Yang keempat ada Anissa Fadila Hilfirdaus dengan NIM belakang 034. Yang kelima ada Olga Intan Kirana dengan NIM belakang 035. Dan yang terakhir ada Rifki Fitria Nurfarida dengan NIM belakang 036. Baik, sebelum masuk ke pembahasan materi, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel kami, ayo pastikan di subscribe terlebih dahulu ya guys, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya ya guys. Pada kingdom Animalia ini kita akan membahas mengenai 3 topik. Yang pertama adalah pembuatan fenogram, yang kedua adalah pembuatan kladogram metode Wagner, dan yang ketiga adalah pembuatan pohon filogeni. Kali ini kita menggunakan 11 spesimen, yang diantaranya adalah Leucosolenia sp, Obelia sp, Dugesia sp, Ascaris sp, Lumbricus sp, Archaster timicus, Anadara sp, Scaila sp, Branchiostoma lanceolatum, Petromyson sp, Bufo sp. Yang pertama yaitu fenogram. Fenogram adalah diagram bercabang-cabang yang menyatakan derajat menyeluruh takson. Fenogram disusun berdasarkan pada banyaknya kesamaan fenotip. Makin banyak persamaannya, dianggap makin dekat hubungan kekerabatannya, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai langkah-langkah dalam pembuatan fenogram. Langkah pertama yaitu membuat tabel karakter dengan terlebih dahulu menentukan karakter yang akan diamati pada setiap spesies. Di mana pada slide sebelumnya sudah disebutkan yaitu 11 spesies yang akan mengisi kedudukan takson, urut mulai dari takson A hingga takson K. Pada tabel karakter kali ini menggunakan 18 karakter, mulai dari karakter pertama yaitu sumbu simetri, hingga karakter terakhir yaitu amnion. Karakter plesiomorfi diberikan nilai 0 dan karakter apomorfi diberikan nilai 1 dan akan naik nilainya apabila karakter tersebut semakin apomorfi. Seperti pada contoh karakter nomor 1 yaitu sumbu simetri yang dibedakan menjadi asimetri, radial, bilaterial, dan radial sekunder sesuai dari yang paling plesiomorfi hingga apomorfi. Kita ambil contoh yaitu takson A, Leucosolenia sp, memiliki sumbu simetri asimetri, sehingga diberi centang pada nilai 0. Contoh lainnya yaitu takson B, yaitu Obelia sp, memiliki sumbu simetri radial, sehingga diberi centang pada nilai 1. Begitupun seterusnya hingga sesuai dengan tipe sumbu simetri yang dimiliki oleh setiap spesies tersebut. Langkah selanjutnya yaitu menyusun tabel transformasi fenogram. Tabel transformasi fenogram disusun berdasarkan jumlah perbedaan karakter pada masing-masing spesies. Perbedaan karakter dapat dilihat dan dihitung melalui tabel karakter. Sebagai contoh, pada takson A dan takson B ditemukan perbedaan sebanyak 6 karakter. Contoh lainnya yaitu takson J dengan takson K memiliki perbedaan 1 karakter. Nilai-nilai pada tabel transformasi ini nantinya akan digunakan untuk menyusun fenogram. Pada bagian ini akan dijelaskan tahap-tahap dalam pembuatan fenogram, yang mana akan dijelaskan 3 tahap awal dan 3 tahap akhir penyusunan dari 10 tahapan keseluruhan. Nah, tahap pertama penyusunan fenogram yaitu memilih takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit, yaitu takson J dengan K, karena memiliki jumlah beda 1. Kemudian, menghitung jarak pangkal takson J dengan K, yang menghasilkan jarak 0,5 dari perhitungan 1 dibagi 2. Mengapa dibagi 2? Karena ada 2 titik, maka harus dibagi 2.
Hasil tahap pertama dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tahap kedua. Pada tahap ini yaitu milik takson yang memiliki jumlah perbedaan paling sedikit selanjutnya, yaitu takson E dengan F. Setelah itu, menghitung jarak pangkal E dengan F yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Hasil tahap kedua seperti yang terlihat pada layar tersebut. Selanjutnya yaitu tahap ketiga. Pada tahap ini yaitu memilih satu takson yang didekatkan dengan kelompok takson J dengan K, yaitu dipilihlah takson I. Setelah itu menghitung jarak pangkal takson I dengan kelompok takson JK sebagai berikut, yang mana jarak I dengan J yaitu 2, jarak I dengan K yaitu 3. Kemudian jarak takson I dengan JK diperoleh dari penjumlahan jarak IJ dengan IK yaitu 2 ditambah 3 dibagi 2. Hasilnya itu 2,5. Karena ada 2 titik jadi 2,5 dibagi 2. Hasilnya itu 1,25. Hasil tahap ketiga dapat dilihat seperti pada layar. Selanjutnya kita langsung pada tahap ke-8. Pada tahap ini yaitu memilih satu takson yang didekatkan dengan kelompok takson C dengan D, yaitu terpilih takson B. Lalu menghitung jarak pangkal takson B dengan kelompok takson CD. Dengan jarak BC yaitu 5, jarak BD yaitu 8. Maka jarak takson B dengan CD diperoleh dari penjumlahan jarak BC dengan BD yaitu 5 ditambah 8 dibagi 2. Hasilnya yaitu 6,5. Karena ada 2 titik jadi 6,5 dibagi 2. Hasilnya yaitu 3,25. Hasil tahap ke-8 dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tahap ke-9. Pada tahap ini yaitu menghubungkan antara kelompok takson BCD dengan kelompok takson EFG-HIJK. Jarak kelompok takson BCD ke kelompok takson EFG-HIJK seperti yang terlihat pada layar. Kemudian menjumlahkan keseluruhan jarak takson dan dibagi dengan 3. Hasilnya yaitu 8,2. Nah, karena ada 2 titik, jadi 8,2 dibagi 2 hasilnya yaitu 4,1. Hasil tahap ke-9 seperti yang terlihat pada layar. Selanjutnya tahap ke-10. Tahap ini merupakan tahap terakhir, yaitu menghubungkan antara kelompok takson A dengan kelompok takson B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Jarak takson A ke kelompok takson B, C, D, E, F, G, H, I, J, K seperti yang terlihat pada layar. Kemudian menjumlahkan keseluruhan jarak takson dan dibagi dengan 10. Hasilnya itu 9,3. Karena ada 2 titik jadi 9,3 dibagi 2. Hasilnya yaitu 4,65. Hasil dari penggabungan keseluruhan takson dapat dilihat seperti pada layar. Dan jadilah fenogram animalia secara utuh. Selanjutnya adalah menyusun kladogram dengan metode Wagner. Dalam menyusun kladogram harus melakukan polarisasi karakter berdasarkan tingkatan apomorfi dan plesiomorfinya. Apomorfi adalah karakter tetua yang telah mengalami perubahan pada anggota keturunan. Sedangkan plesiomorfi merupakan karakter yang dimiliki tetua dan tidak berubah pada anggota keturunan. Nah, pada slide kali ini dapat terlihat tabel karakter dari takson A hingga takson K yang telah dipolarisasi. Karakter yang telah dipolarisasi tersebut kemudian dijumlah untuk menentukan peringkat apomorfi takson. Seperti dalam tabel, takson A memiliki peringkat apomorfi paling rendah yaitu 1, kemudian takson B yaitu 8, dan takson C yaitu 9. Seperti itu seterusnya hingga takson H dan K yang memiliki peringkat apomorfi paling tinggi yaitu 21. Pada tabel tersebut terdapat pula nilai M dan nilai N. Nilai M dan N ini kemudian akan digunakan untuk menentukan nilai konsistensi indeks dan retention index. Nilai M ini menunjukkan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data. Sedangkan nilai N adalah jumlah maksimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram. Besarnya nilai N ditentukan dari banyaknya tahap dari setiap karakter dan dipilih yang paling sedikit. Kita ambil contoh karakter nomor 1, nomor 7, dan nomor 11. Nilai M pada karakter nomor 1 adalah 3. Karena angka 3 lebih besar daripada yang lain, artinya angka 3 ini menunjukkan bahwa karakter tersebut paling apomorfi. Pada karakter nomor 7, nilai M-nya adalah 1, dan pada karakter nomor 11, nilai M-nya juga 1. Berikutnya, kita akan menentukan nilai N. Pada karakter nomor 1, nilai N-nya adalah 1,
dikarenakan angka dengan frekuensi kemunculan paling sedikit adalah 3, yaitu hanya muncul 1 kali. Kemudian pada karakter nomor 7 nilai n-nya adalah 3, dikarenakan angka 0 memiliki frekuensi kemunculan paling sedikit yaitu sebanyak 3 kali. Dan pada karakter nomor 11 nilai n-nya adalah 1, dikarenakan angka 1 memiliki frekuensi kemunculan paling sedikit yaitu 1 kali. Pada tabel kali ini, total nilai M-nya adalah 26 dan total nilai N-nya adalah 34. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan dalam pembuatan kladogram metode Wagner. Pada praktikum kali ini, terdapat 10 tahapan untuk menghasilkan kladogram yang sempurna. Namun, dalam video kali ini akan dijelaskan 3 tahap pertama dan 3 tahap terakhir. Tahap pertama adalah menggabungkan 2 takson dengan peringkat apomorfi paling rendah yaitu takson A dan takson B. Telah diketahui pada tabel sebelumnya bahwa total karakter takson A adalah 1, sedangkan takson B adalah 8, sehingga menjadikan kedua takson tersebut sebagai takson dengan peringkat apomorfi yang paling rendah. Tahap kedua yaitu menggabungkan takson dengan nilai apomorfi terendah selanjutnya yaitu C. Pertanyaannya adalah, apakah takson C akan digabung dengan takson A, atau digabung dengan takson B, atau malah digabung dengan tetua dari takson A dan B? Nah, bagaimana cara menentukan tetua dari takson A dan B? Cara menentukan tetua dari takson A dan B adalah dengan menggabungkan semua karakter yang lebih plesiomorfi dari keduanya. Setelah dihitung nilai beda karakter antara takson A dengan C, kemudian antara takson B dengan C, dan yang terakhir antara tetua takson AB dengan C, dapat diketahui bahwa nilai beda takson B dengan C lah yang paling sedikit yaitu 5. Sehingga dapat diputuskan bahwa takson C digabungkan dengan takson B. Tahap ketiga dari penyusunan kladogram kali ini adalah menggabungkan takson dengan nilai apomorfi terendah selanjutnya yaitu takson D. Nah, pertanyaannya adalah, apakah takson D ini akan digabung dengan takson C, ataukah takson B? Dan tidak mungkin takson D digabungkan dengan takson A dikarenakan perbedaan apomorfinya terlalu jauh. Sehingga kita akan hanya memperhatikan apakah takson D ini akan digabung dengan takson C, ataukah takson B, ataukah malah ke tetua dari takson B dan C. Setelah dihitung nilai beda karakternya, dapat diketahui bahwa antara takson C dan D memiliki nilai beda karakter terkecil yaitu 6, sehingga dapat diputuskan bahwa takson D digabung dengan takson C. Kemudian langsung lanjut aja ya teman-teman. Kita masuk pada langkah ke-8, di mana langkah-langkah sebelumnya juga menggunakan cara yang sama. Pada tahap ke-8, yakni mencari jumlah apomorfi terendah selanjutnya adalah pada takson J yang berjumlah 20. Kemudian mencari nilai beda terkecil untuk mengetahui di mana letak takson J menempel. Prosesnya diawali dengan membandingkan 3 takson terakhir yang sesuai tingkat paling kecilnya jumlah apomorfi. Pada tahap ini terdapat takson F, I, dan J, maka dilakukan perbandingan antara masing-masing takson dengan J dan mencari nilai beda terkecil. Nilai beda didapatkan dari selisih kedua takson yang dijumlah. Pada tahap ini, nilai beda terkecil adalah 5 yang merupakan perbandingan antara penggabungan takson F, I, dan J dan takson I dan J. Ini berarti takson J boleh diletakkan menempel pada takson I atau tetua takson Fi. Untuk memudahkan, maka pada tahapan ini takson J diletakkan menempel pada takson I. Kemudian pada tahap ke-9 tersisa 2 takson yakni takson K dan H, di mana keduanya berjumlah 21. Yang harus dilakukan adalah melakukan perbandingan satu persatu dengan kedua takson tersebut. Jika terdapat nilai beda yang terkecil, maka itulah takson yang selanjutnya dipakai. Pada kladogram ini, yakni takson K terlebih dahulu karena memiliki beda terkecil sebanyak 1, di mana seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas, untuk mendapatkan nilai beda dan cara perbandingannya, maka takson K diletakkan menempel pada takson J. Kemudian tahapan terakhir yakni tahapan ke-10 tersisa takson H. Langkah yang dilakukan pun sama, yakni mencari nilai beda terkecil dengan cara membandingkan 3 takson terakhir yakni takson J,
K, dan H itu sendiri. Didapatkan nilai beda terkecil adalah 6 yang merupakan hasil perbandingan antara takson K dan H. Maka takson H diletakkan menempel pada takson K. Selanjutnya, kladogram di parsimoni atau pengurutan mulai dari yang paling plesiomorfi menuju yang paling apomorfi. Setelah itu, dilakukan penjumlahan karakter yang terdapat pada kladogram. Pada kladogram ini, didapatkan sejumlah 28 karakter, di mana 28 ini merupakan nilai S untuk menghitung deskripsi statistik CI dan RI. Dari hasil penyusunan kladogram Kingdom Animalia, dapat dibuat analisis deskripsi statistik untuk menentukan tingkat homoplasi kladogram dengan cara menghitung nilai CI dan RI, di mana rumus CI adalah M per S. Nilai M dapat dilihat pada tabel polarisasi, mempunyai nilai 26, dan nilai S diperoleh dari karakter yang ditulis pada kladogram mempunyai nilai 28, sehingga diperoleh hasil dari CI ialah 26 per 28 sama dengan 0,93. Nilai CI dikatakan baik apabila mendekati nilai 1, yang artinya tingkat homoplasi sangat rendah. Kemudian nilai RI diperoleh dengan menghitung rumus N-S per N-M. Nilai N dapat dilihat pada tabel polarisasi mempunyai nilai 34, sehingga dari perhitungan tersebut diperoleh hasil RI ialah 0,75. Selanjutnya adalah membuat pohon filogeni. Tahap pertama untuk dapat membuat 11 takson tersebut menjadi sebuah pohon filogeni ialah dengan kalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti geologi, paleontologi, dan bukti literatur. Namun, pada kali ini hanya bukti geologi yang akan kami gunakan. Dari tabel kalibrasi dapat dilihat takson A yaitu Leucosolinia adalah yang paling plesiomorfi, mulai muncul pada 640 juta tahun yang lalu, sedangkan takson H yaitu Scylla adalah yang paling apomorfi, mulai muncul pada 33,9 tahun yang lalu. Selanjutnya, data dari tabel kalibrasi digunakan untuk membuat pohon filogeni. Bukti geologi tersebut dapat dimasukkan dalam grafik Y, yaitu tahun kemunculan, dan nama takson dapat dimasukkan dalam grafik X. Takson paling tua akan menempati urutan paling bawah, dan takson paling muda atau yang paling baru ditemukan menempati urutan paling atas. Di mana di sini takson A yang merupakan takson paling tua ditarik garis dari grafik Y atau tahun kemunculannya yaitu 640 juta tahun yang lalu. Kemudian takson B dibuat dengan menarik garis dari grafik Y yang menunjukkan tahun kemunculannya yaitu 540 juta tahun yang lalu hingga bertemu dengan garis takson A dan seterusnya hingga takson paling muda yaitu takson H. Bagaimana nih teman-teman? Informasinya sangat menarik bukan? Semoga dengan informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup video ini, pastikan kalian untuk like, comment, and share. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.